Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada siang hari ini walaupun hujan mendera siang ini, kemudian habis makan dengan ngantuk. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan kita semua dan Ustaz Al-Rasyid juga sudah hadir. Hari ini kita akan membahas problematika Timur Tengah dan dampaknya terhadap kehidupan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, baik di Palestina, Israel, kemudian sekarang ini di Libya, Jerman maupun negara sekitar sudah mulai bergejolak, mungkin banyak sekali sedikit banyak mempengaruhi kehidupan di dunia, khususnya di Indonesia. Apa saja dampak-dampaknya dan bagaimana kita harus prepare mungkin bisa dijelaskan pada hari ini, siang hari ini kepada Ustaz Al-Rasyid yang sudah tidak asing lagi buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu. Sayang sekali jemaah kita yang lain seperti ibu-ibu, silakan ibu-ibu agak cepat supaya jemaahnya ribuan. Tema kita ini memang tema yang sedang hangat, termasuk yang sering kita dengar dan kita amati di media. Penyebutan Timur Tengah sebenarnya saya secara pribadi tidak setuju, karena penyebutan Timur Tengah itu bagi orang yang melihat dari barat, iya kan? Kalau kita dari barat kita bilang itu wilayah Timur Tengah. Masa kita dari Indonesia menyebut juga Timur Tengah? Harusnya begitu, Barat Tengah. Jadi penyebutan Timur Tengah secara tidak langsung tunduk kepada kemauan Barat sampai kepada penyebutan sebuah wilayah. Paham kan Bapak? Dianggap Timur Tengah kalau yang melihatnya dari mana? Kalau dari Barat, dari Eropa. Harusnya kita tidak menyebut Timur Tengah. Itu yang pertama. Makanya saya lebih cenderung dunia Arab. Ya, dunia Arab, ya jelas dunia Arab. Bahasa Arab itu al-alamul arabi. Sekarang memang lagi panas. Tapi kalau kita rujuk sejarah dari dulu ya, soal panasnya ini dunia Arab ini terkait dengan apa? Mungkin juga terkait dengan temperamen bisa juga. Artinya memang temperamen Arab. Kalau saya perhatikan temperamen itu dari wilayah regional itu persis mengikuti geografi. Makin ke timur makin sejuk. Iya. Kita meluncur dari Arab, ya, Arab, Afrika, terus Pakistan, yang paling berbatasan dengan Arab ke Pakistan, terus meluncur ke Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, dan naik ke Cina. Makin ke timur makin dingin. Saya mengungkapkan teori di dalam mahasiswa saya, lucu tapi masuk akal kan mereka. Lucu tapi masuk akal. Nah, makin artinya kalau di wilayah dunia Arab itu ya memang hangat. Yang belum membuat kemarahan orang di suatu daerah itu sudah kemudian tingkat kesadaran orang tipis di sana. Iya, tingkat kesabaran rendah di sana. Jadi di jalannya saja kalau apa ya bertengkar berkelahi di jalan itu, wah, masya Allah. Saya kebetulan kasih Allah ya rezeki 10 tahun tinggal di namanya Mesir. Tiap hari ya yang namanya berkelahi itu
tiap hari lah. Cuma berkelahi cuma di mulut. Itu bedanya. Di dalam bis berkelahi, entah keinjek dia kakinya, berkelahi. Ya. Tetapi di mulut tidak ada yang sampai kira-kira, dan cepat selesai. Ya, cepat selesai, tidak ada lama-lama. Udah habis perang, udah habis panasnya, mereka pulkan lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo. 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 Nah, saudara-saudara, ada apa dengan serangkaian keributan yang ada di dunia Arab sekarang? Ini kalau kita melihat banyak faktornya. Yang pertama, salah satu faktornya ada faktor klasik. Faktor klasik itu apa? Keterhinaan. Dunia Arab itu merasa terhina dalam sekian waktu kurun karena didikte oleh Barat. Rakyatnya itu sebenarnya sudah gerah karena dihinakan oleh dunia Barat, khususnya Amerika. Dan ini terkait dengan keberadaan Israel yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka itu rakyat Arab itu kalau dilepas oleh pemerintahnya, itu jalan sendiri itu ke Israel sana. Mau perang itu jalan sendiri. Kalau dilepas sama siapa? Sama pemerintahnya. Justru pemerintahnya inilah yang dianggap oleh rakyatnya itu sebagai apa? Pembela Israel itu. Jadi sudah dari awal muncul rasa marah kepada penguasanya. Paham ini ya? Udah dari awal marah itu. Ya. Masyarakatnya, rakyat itu udah marah melihat kekejaman Yahudi memperlakukan bangsa Palestina, membunuh tiap hari. Sampai kemarin kita lihat ya, di TV kita melihat satu keluarga, anak kecil sampai bapaknya itu yang masih muda itu seperti orang tidak waras gitulah, ngomong begitu, ngatur. Habis sholat kami, kena bom, anaknya masih kecil. Jadi ini tontonan tiap hari di dunia Arab. Ini solidaritas mereka ya sudah jelas. Solidaritas dari umat Islam sesama bangsa Arab yang merasa ditindas dengan keberadaan Israel. Yang membuat mereka marah sikap penguasanya ini. Penguasanya cenderung membela. Kalaupun tidak ada kira-kira mengkritik atau tidak senang terhadap Israel, itu sepertinya mereka menganggap itu adalah sandiwara. Yang ujung-ujungnya ya udah panas-panas tai ayam aja. Nanti kalau ada pemboman, ngumpullah ini presiden ataupun raja-raja negara Arab ini dalam sebuah liga Arab, ribut, kompresi 3 tinggi lah namanya, apalah namanya. Ujungnya apa? Nggak ada apa-apa. Habis itu pulang masing-masing ke kampungnya sendiri. Jadi ini pada gilirannya memang menimbulkan rasa marah dari bangsa Arab. Ini secara umum, common sense ini sudah. Kemudian faktor lokalnya memang terkait dengan pemimpin masing-masing negara. Mungkin saja ini adalah pemicu yang paling efektif. Kondisi masing-masing negara, mulai dari yang kita sebut, sebenarnya Aljazair sudah lebih dulu, ya, Aljazair lebih dulu. Sejak berapa tahun yang lalu Aljazair. Lalu mereka merasakan bagaimana campur tangan Prancis menggagalkan pemilu dan sebagainya. Nah ini terakhir ini
ya kita pun tidak tahu apa ini aslinya ya. Mulai dari Tunis. Kalau secara umum kita sudah katakan tadi, faktor keberadaan Israel, kemudian untuk lokal masing-masing itu adalah faktor penguasanya, yang penguasa di sana itu selalu dikatakan otoriter, diktator, tidak memberikan ruang untuk berbicara dan bersuara. Pemilu hanya sandiwara. Ya sama kita dulu masa Orde Baru. Mana sebenarnya ada pemilu? Tidak ada. Kita datang ke kota suara udah, yang dimasukkan lain, yang dikirim ke sana lain. Kita diketawain aja itu. Yang menentukan berapa hasil ya rezimnya. Mubarak itulah kerjanya tiap 5 tahun. Pemilu, ya menjelang pemilu memang suasana seperti demokrasi. Tetapi sebenarnya pemilihan tidak ada. Rakyat disuruh datang ke kotak suara, memang memilih, tetapi yang dikirim entah kota yang mana. Dan mereka sudah hafal dengan cara seperti ini. Jadi dia sendiri yang menentukan, saya harus menang 75%. Atau katakan saja bisa lebih dari itu, saya menang mutlak 80%. Kalau memang dia sendiri yang mengaturnya, membuat skenario-nya. Nah, sebodoh-bodohnya rakyat, kaum intelektualnya tahu itu. Ya, tidak bisa semuanya dibodohi. Yang tak berpendidikan dia mungkin, tapi makin cerdas orang, makin tidak bisa. Nah, jadi hadirin berbahagia, otoritarianisme atau kediktatoran tidak memberi ruang kebebasan untuk berbeda pendapat atau mengeluarkan suara di hadapan masyarakat umum, atau kebebasan berkumpul, kebebasan berpolitik. Ini sama sekali, memang betul-betul mereka seperti dalam penjara. Ini kasusnya sama semua nih. Mesir, Tunis, Libya, Yaman, Syria, hampir seluruhnya negara-negara Arab itu, ya, tidak ada orang yang berani ngomong. Rakyatnya itu, Irak masa Saddam itu, jangankan orang Irak, orang Indonesia yang belajar di Irak, datang tamunya naik taksi dari bandara, ya, tamu turis itu apa, ditemanilah sama mahasiswa ini, bagaimana cerita Irak. Kan begitu kan, biasanya orang Indonesia kan begitu. Bagaimana ini Irak ini? Mulai dari cerita dia kan. Padahal mungkin dia ceritakan itu bukanlah detail-detail banget yang dia lihat. Itu kabarnya 2 minggu belakangan udah pulang itu orang. Udah deportasi. Si supir taksinya itu intel. Dan yang namanya spionase di negara-negara Arab itu, Allah, ini bisa berbicara. Iya, punya kuping. Dia bisa melapor dia. Sampai begitu loh kira-kira. Apa saja yang keluar dari mulut kita itu sampai ke badan intelijen. Dari kondisi seperti ini, siapa yang tidak marah? Tahanan politik, penjara, penyiksaan dalam penjara. Subhanallah, betul-betul diktator. Di lain pihak, rakyat lapar, miskin. Sementara penguasa kaya raya. Jadi kalau bahasa politiknya memang tingkat korupsi ini sudah melanda hampir semua dunia Islam. Ya. Pemerintahnya otoriter, tingkat korupsi tinggi. Kemudian kita pinjamlah istilah orang sono itu hak asasi manusia.
Menurut saya sebenarnya sangat tidak suka mendengar kata-kata hak asasi manusia ini, karena ini kan agendanya Barat. Tetapi ya tidak ada kata lain untuk kita pakai. Jadi HAM itu betul-betul bermasalah dengan negara Arab. Tidak suka sama seseorang, udah minimal masuk penjara, kalau tidak hilang malam. Jadi ini terus seperti api dalam sekam, membesar. Tinggal menunggu siapa yang meletupkan pertama. Itu aja. Siapa yang meletupkan pertama? Meletup dari Tunis. Udah. Semuanya ikut. Mesir. Ya, rakyat Mesir mengatakan apa? Kita yang lebih kuat dari Tunis, masa kita kalah? Ya. Di dunia Arab itu, Mesir ini kan yang dianggap sebagai apa? Otaknya orang Arab itu Mesir. Karena yang namanya perguruan tinggi di dunia Arab itu semuanya itu dosennya itu adalah Mesir. Jadi Mesir punya kedudukan sendiri ketika melihat Tunis berhasil memulihkan Ali bin Zainal Abidin, ya mereka juga tidak mau kalah. Nah begitu juga ke daerah-daerah yang lain. Ya kata seorang analis, ibaratnya bersin di Tunis, yang lain semua kena flu. Begitu ya. Semua kena menjangkit flu-nya. Karena penyakitnya sama. Karena kalau fisiknya kuat, daya tahan tubuh kuat, itu gak akan menjangkit kan. Ketahanan tubuhnya semua sama. Diktator, kemudian tingkat korupsi, ekonomi hancur, kemudian penindasan HAM. Jadi Anda lihatlah kalau ini Anda jabarkan ya, bagaimana Mesir umpamanya kekayaan Mubarak itu sampai 370 triliun. Kalau tingkat Mesir begitu, apalagi Gaddafi yang memang penghasil minyak nomor 3 sedunia Arab. Tidak bisa dibayangkan Anda itu. Penduduknya hanya berapa? Ternyata memang betul tidak miskin lah rakyat Libya, tetapi juga tidak pantas. Segi tingkat kekayaan tidak pantas begitu. Mereka masih jauh di bawah orang-orang Kuwait segi tingkat kekayaannya. Memang tidak miskin melarang seperti orang Mesir, orang Yaman, tidak. Bahkan belakangan kalau kata para oposisi Libya itu, ya sudah mulai banyak pengangguran di Libya. Makin marah. Kemudian mereka juga tahu bahwa uang Qaddafi ini dihabiskannya untuk apa? Yang saya bilang di TV One itu loh. Dihabiskannya membiayai pemberontakan di negara lain. Di mana ada pemberontakan, hampir di situ ada peran Gaddafi. Makanya sekarang yang banyak menjadi pasukan-pasukannya di luar tentara, ini adalah siapa ini? Pemberontak-pemberontak yang dulu dia bayar dulu, yang dia biaya itu, datang membela dia, datang ke Libya. Tapi saya tadi buka email ya, ada orang yang marah sama saya. Ya, saya sampaikan di saudara ini. Email itu kita 2 hari yang lalu lah, karena saya kan di email itu Senin malam Selasa kan. Masuk ke email saya menonton kemarin acara ini salah satu TV swasta. Kelihatan sekali Anda artinya menghakimi Muammar Gaddafi. Kalau nadanya ya orang ini pembela Gaddafi. Kenapa ada orang yang membela Gaddafi? Dengan tingkat kesadisannya dan tidak berperi kemanusiaannya, kenapa ada orang yang membela? Bisa aja orang ini pernah dapat duit dari Gaddafi itu.
Jadi Qaddafi ini sudah melampaui batas, sudah. Menurut catatan tokoh HAM di Libya itu sudah ada 1.000 korban. Angka yang saya lihat di TV Al Jazeera yang bahasa Arab itu, menurut laporan dari orang HAM yang ada di Libya itu ada 1.000 sudah korban. Coba, masih saja dia tidak mau turun. Bahkan disindir lagi sama mantan presiden Turki. Selama ini kamu teriak-teriak bahwa yang berkuasa ini, yang berdaulat ini adalah rakyat. Kekuasaan ini ada di tangan rakyat. Nah, sekarang rakyat itu menyuruh turun. Kenapa kamu tidak mau turun? Dibalikkan aja logika itu. Sekarang selama ini kamu ngomong as-sultah bisya'ab. Saya tidak punya kekuasaan. Kekuasaan ini ada di tangan masing-masing rakyat. Sekarang yang menyuruh turun adalah rakyat. Nah, ini paling lama dia kan. Paling lama sekarang tidak bisa diturunkan. Ya, semuanya itu memang terpulang kepada soal apa? Senjata, uang yang dia masih banyak miliki. Nah, kemudian saudara-saudara, nampaknya memang ini sudah sunnatullah. Setiap ada penguasa tiran, yakinlah itu tidak akan bisa bertahan untuk selamanya. Dia pasti akan digulingkan oleh masyarakatnya sendiri. Itu sudah berulang sejak Fir'aun. Ya begitu? Sejak masa Fir'aun. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Di dunia sendiri, dunianya sendiri dia sudah dihinakan oleh para rakyatnya. Konon lagi nanti di hari kiamat. Bayangkan di hari kiamat bagaimana orang sombong itu. Masa Mubarak ini ada cuplikan yang ada saya ingin sampaikan kepada kita semua. Penjara politik, tahanan politik di Mesir itu, ya, penyiksaannya tak ketulungan, tak terbayangkan oleh kita. Bahkan sampai ketika penghinaan dari algojo-algojonya itu. Tahu enggak salah satu algojonya itu, tukang siksa itu mengatakan apa? Kalau ada Tuhanmu itu akan saya masukkan penjara di sini. Coba. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, dia dalam sebuah perjalanan naik mobil menabrak truk yang membawa besi, ya, sampai badannya ini masuk ke dalam besi itu. Astagfirullah. Badannya ini masuk ke dalam besi itu. Dan setelah datang ambulan segala macam, tidak ada jalan lain untuk mengeluarkannya kecuali lehernya harus dipotong. Dipotong akhirnya lehernya ini, diputus baru bisa lepas. Coba ini. Di dunia sudah Allah siksa. Lalu udah kebangatan banget ya, sampai dia katakan begitu. Astagfirullah. Nah, jadi memang yang namanya penguasa itu memang dekat dengan kezaliman. Ingat ini. Makanya untuk mencari pemimpin yang adil, seperti mencari apa? Iya. Paling susah mencari pemimpin yang adil. Makanya di dalam hadis sering dikatakan, ya 7 golongan nanti yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama disebut itu adalah imam yang adil. Saking susahnya mencari imam yang adil. Jadi inilah kira-kira gambaran dunia Arab saat ini
Namun saya dan antum semua masih tertanya, masih ada lagi yang menyisakan rahasia. Kenapa ini? Kalau gitu ya, kenapa ini? Oke lah, sekarang kita katakan diktatorisme, kesaliman, kemudian faktor Yahudi. Tapi kenapa pada masa ini? Jawabannya, ini saya tidak bisa masukkan di televisi. Bisanya dijawab di sini. Karena ini adalah pertimbangan ataupun rujukan dan alasan yang sifatnya ya sangat agamis. Apa itu? Tanda-tanda kiamat. Dulu kan kita sudah belajar tanda kiamat kan? Ya, 3 tahun yang lalu di sini juga kita paparkan tanda-tanda kiamat. Ini kita dimasuk dalam fase yang di dalam hadis itu kepemimpinan di dunia ini setelah sejak masa Rasulullah. Yang pertama adalah khilafah ala minhajin nubuwah, Nabi yang memimpin. Kemudian setelah Nabi khulafaur rasyidin. Ya. Ini yang kedua, masih dalam manhaj kenabian, al-khilafah ala minhaj. Kemudian ketiga, munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, dan yang keempat pemimpin-pemimpin yang begis. Setelah yang keempat, kembali masa kekhalifahan menurut manhaj an-nubuwah, menurut pola kepemimpinan Nabi. Nah, sekarang ini yang Anda amati secara pribadi, inilah dia fasenya. Masa berakhirnya pemimpin-pemimpin yang bertangan besi, karena mau pindah periode. Begitu. Kita ini mau masuk ke periode sebagaimana yang pertama dulu, yaitu al-khilafah ala minhajin nubuwah. Walaupun kapan ini masuknya khilafah ini 10 tahun depan, ini kan proses ini. Proses ini tidak mungkin 1 tahun atau apalagi 1 bulan. Tunggu dulu ini berguguran ini. Pemimpin yang bertangan besi ini berguguran semua, barulah secara perlahan-lahan masuklah suasana al-khilafah ala minhajin nubuwah, dan itu adalah kepemimpinan terakhir dunia pun kiamat. Kiamat sudah dekat. Nah, makanya saya katakan tadi, ini jawaban ini tidak bisa saya munculkan di televisi. Kalau gitu ya, ini dimunculnya di pengajian ini. Karena yang menonton televisi itu kafir, apalagi itu gak paham gitu, gak ngerti. Ya, kita hanya bisa berbicara sekarang fenomena-fenomena sosial dan politik. Oh ini karena ya lama ditindas, ya, rakyat yang marah dan sebagainya, begitu ya. Kalau dikatakan itu ada kiamat, bengong mereka. Iya. Nah, sebenarnya jawabannya intinya ini dia. Intinya itu dunia sudah mau kiamat. Dan di dalam informasi hadis yang kita baca, periode terakhir itu adalah periode al-khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu kekhalifahan. Muncul kekhalifahan seperti khulafaur rasyidin dulu. Siapa ini nanti yang dikatakan menjadi khalifah ini? Dia disebut dengan al-mahdi. Ya, kepemimpinan al-mahdi. Saudara, berapa orang dulu di sini yang waktu kita membahas tentang tanda-tanda kiamat? Coba tunjuk tangan. Berapa orang? Rata-rata ini pendatang baru ya. Berarti perlu lagi nih. Harus dari, ya. Tanda-tanda kiamat ini yang perlu kita bahas lagi. Mulai dari tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Karena bagi kita ini sekarang sudah nyata ya, tanda-tanda kiamat ini sudah begitu nyata gitu. Dan inilah yang diperkuat oleh kejadian-kejadian yang ada di Arab ini. Nah, sekarang persoalan berikutnya apa? Kalau kita mengkaji satu persatu,
Libya. Semua kita mengatakan Libya ini artinya pemimpin Libya ini adalah pemimpin yang kejam, begis, ya, yang rela membunuh rakyatnya sampai ribuan orang. Tapi persoalan berikutnya yang tidak kalah setannya itu adalah kehadiran siapa? Iya, pasukan koalisi. Pasukan koalisi yang sekarang kemarin ada juga singgung juga ya, walaupun dalam satu sisi ada yang menyerang Gaddafi ini, tetapi saya katakan juga, kenapa baru muncul koalisi ini di Libya? Waktu kasus Mesir mereka tidak mau, Tunis mereka tidak, bahkan yang sekarang Yaman pun mereka diam aja. Masalah Libya kenapa mereka? Persoalannya persoalan minyak. Ada sesuatu yang mereka inginkan dari bumi Libya. Tidak lepas itu mas, tidak lepas. Cuma mereka pandai bersembunyi itu aja ya. Mereka pandai bersembunyi. Memang kelihatannya sudah apa betul gitu lah. Artinya kehadiran mereka itu bisa diterima lah, penuh alasan. Tetapi sepenuh-penuhnya alasan, tetap saja ada maksud tersembunyi di sana. Kenapa mereka masuk dulu di Irak? Dan juga sampai sekarang pun di Afghanistan, karena memang di Afghanistan itu menyimpan ya banyak kekayaan alam, gas. Jadi Libya yang sudah menjadi peringkat ketiga dari dunia penghasil minyak di dunia Arab ini yang menjadi target mereka. Akhirnya mereka pun datang. Ini yang kita takutkan ini semakin memperpanjang deretan ya bangsa-bangsa yang kucar kacir sebagaimana ada Irak. Bagaimana dengan Irak? Tidak ada damainya. Tidak ada damainya. Jadi perang saudara ya. Nanti pendukung Gaddafi perang terus karena Gaddafi ini mempersenjatai, dikasih sampai ke tetesan darah terakhir kan. Jadi Gaddafi ini mempertahankan kekuasaannya sampai tetesan darah terakhir. Memang ya. Betul-betul iya. Yang betul-betul preman dari Gurun Sahara, mengalahkan preman Tanah Abang. Nah, jadi yang kita sangat was-was sekarang ini, ketika tentara koalisi ini sudah hadir, mereka tidak akan mau hengkang begitu saja. Dan mereka berusaha pemerintahan kalaupun nanti yang akan muncul itu adalah pemerintahan boneka. Inilah keadaan yang disebut dengan fitnah. Artinya keadaan yang susah memilah mana yang salah dan yang benar. Yang jelas Gaddafi salah. Sekarang kita memihak kepada pemberontak. Nah, karena pemberontak ini tidak punya senjata melawan tentara Gaddafi, datanglah menawarkan koalisi. Sementara koalisi ini punya maksud dan kepentingan besar dengan minyaknya. Lalu andai kamu nanti Gaddafi mati terbunuh, kembalilah ya berkuasa, katakan saja ini ya pihak oposisi, maka dalam menentukan pemimpin pun nanti ke depannya mereka pasti akan apa? Iya, akan ribut lagi. Nah, jadi potensi konfliknya sangat tinggi. Yaman, nah, coba melihat sekarang ya, Yaman ini kalau menurut ya hitung-hitungan saya yang sekarang hanya bisa
menganalisa begini aja. Yaman ini bahkan lebih cepat runtuh daripada Qaddafi. Karena angkatan bersenjatanya sendiri sudah pecah dua. Sejumlah jenderalnya sudah berpihak kepada pemberontak. Jadi kalau sudah jenderal-jenderal pecah, wah, awas, hati-hati. Kemudian dari segi kekayaan, artinya dana tidak cukup kuat ya presiden Irak, presiden Yaman itu untuk mendanai sekian nama. Jadi pengaruhnya ke Indonesia apa? Sudah jelas, karena dunia Islam ini sebenarnya satu ini sebenarnya dunia Islam. Apa yang terjadi di sana itu berpengaruh di sini. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, yang kita lihat bukan suatu hal yang mustahil suasana di sana pindah kembali. Nah, ya, kita sendiri tidak ingin ya. Tetapi ya kadang-kadang keadaan itu di luar rencana kita. Ditambah lagi pemicu-pemicunya juga di kita. Iya banyak. Ya agenda reformasi tidak berjalan sebagaimana sudah ketahui. Kan begitu? Tingkat korupsi masih tetap tinggi. Dan lebih juga ya yang mengendalikan ekonomi. Coba perhatikan dulu kenapa tokoh-tokoh Cina yang diserang orang. Karena rakyat itu merasakan dia itu seperti pengemis di negerinya sendiri. Walaupun ini tidak disampaikan orang di dalam publik, kita semua tahu kan? Kita semua tahu. Kenapa tokoh Cina yang jadi sasaran? Karena mereka sadar bahwa ini orang-orang asli, orang asing, jadi kaya-kaya, yang dikeruknya adalah uang hasil dari bumi kami. Ya kapan lagi kami mau membalas? Jadi begitu. Sementara yang satu ini juga sampai sekarang tidak berubah. Coba saudara lihat ya perubahan-perubahan apartemen-apartemen ya. Bisnis-bisnis siapa ini, properti. Walaupun sekarang angka dampaknya sepertinya pertumbuhan ekonomi ya membaik begitu ya, tapi tetap saja kemiskinan ya, tetap saja baik kemiskinan yang meningkat di tempat kita. Jadi yang kaya siapa, yang miskin siapa, kan begitu jadinya. Memang betul angka ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi iya, tetapi itu adalah angka-angka yang dalam kenyataan kalau Anda pergi keluar ini saja Tangerang ini ke arah Banten, Anda lihatlah yang namanya kemiskinan. Jadi yang kaya itu sekitar ya Jakarta Barat, begitu ya, Pluit, sesuatu begitu, Muara Angke, itu Jakarta Utara, Jakarta Pusat bisnis, di situnya yang angka pertumbuhan ekonomi itu. Tetapi kalau sudah masuk ke keluar Tangerang ke arah Banten, jadi ekonomi memang salah satu pemicu keadaan ini. Nah, jadi kita kembali kepada Islam. Kita sebagai umat, apapun yang terjadi di negeri orang lain, selama mereka itu umat Islam, itu adalah sama seperti persoalan kita. Ya, kita harus bercermin dari keadaan yang ada di negeri orang lain. Mereka ini adalah saudara kita. Persoalan kita itu sama semua. Manusia ini dalam pandangan Islam seperti apa? Dia ini memiliki nafsu ingin kaya, berpuasa, kalau gitu ya, syahwat. Dan apabila manusia ini memperturutkan hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah pasti kehancuran.
Apa bahasa Al-Quran? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Yang tertipu itu siapanya Mubarak. Di antaranya Zaid bin Ali, Qaddafi, Ali Abdullah Saleh, dan penguasa-penguasa di dunia Arab itu. Ini sudah jelas. Contoh-contoh orang-orang yang tertipu oleh mata'ul ghurur. Jadi oleh karenanya kita bagaimana? Bukan berarti kita kita berhenti aja kerja. Oh tidak, kita sebagai umat Islam, apalagi dalam usia potensial seperti Anda ini, ya, tingkatkan kemampuan skill. Bidang apapun yang Anda tekuni, kemampuan skill itu harus tingkatkan, update. Informasi baru pelajari. Dan inilah yang memang dilakukan oleh orang-orang di luar kita. Ilmu komputer bidangnya, wah jangan pengetahuan komputer kita. Ya, ilmu pengetahuan 2 tahun lalu. Pengetahuan komputer mungkin setiap hari berkembang terus. Begitu juga dengan manajemen, ya, dan seterusnya. Jadi kita tetap harus dalam posisi apa? Mengikuti, ya, mengupdate informasi kita, supaya memang kita ini tidak bisa dipikirkan orang, dianggap orang lemah, kecil, bodoh, tidak ngerti apa-apa. Kita pak sedih ya kalau berhadapan dulu sama, ya saya terus terang aja, sama Chinese itu. Kita tuh dianggap kelas 2, kelas 3. Sama mereka itu dianggap itu orang rendah gitu. Dianggapnya gak ngerti apa-apa. Ya tahu aja. Yang paling dia anggap kita ini apa? Ya gampang dibayar. Ya, gampang dibayar. Atau juga ya gitu gampang marah, emosional dan sebagainya. Ya walaupun penyebab emosi itu dari mereka kan. Namun oke lah, bagi kita bagaimana meningkatkan kualitas skill. Kemudian begitu juga performa kita. Performa dalam artian kerja. Jangan menjadi seorang muslim, iya, tapi kerjanya, waduh, berantakan. Alhamdulillah bintang. Jadi tidak bisa bersaing dengan orang-orang di luar kita. Kemudian itu yang namanya tadi ihsan, ya, ihsan. Di samping ihsan, tetap kita yang namanya menunjukkan diri sebagai muslim yang taat. Nah, ini adik-adik yang muslimah ini, masya Allah, ya, sudah menunjukkan ketaatannya sebagai muslimah. Betul kan? Betul kan? Nah, jadi ibadah, sholat, lima waktu itu jangan lepas. Kita bangga dengan keislaman kita, tetapi kita juga adalah orang-orang yang cerdas. Nah, jangan sekedar Islam, ya rajin ibadah, tetapi gak bisa dibawa ke tengah. Kenapa? Karena daya tangkapnya rendah. Sekalian ada yang intelek, gak sholat. Aduh. Jadi kita dihadapkan dengan 2 problem. Orang profesional tingkat agamanya rendah, orang beragama bagus ibadahnya, taat, rajin pengajian, tetapi tingkat profesionalismenya juga rendah. Jadi kalau kita bisa 2 ini, dan ini yang sebenarnya juga mungkin dulu Habibie itu inginnya begitulah, imtak dan imtek kata dia kan. Sebenarnya itu muslim tapi maju seperti dia itu. Pintarnya pun seperti dia, penguasaan terhadap inteknya, informasinya, dan juga semangat keislamannya. Bukan orang-orang yang sesudah jadi maju, oh apa agama Anda, apa ya,
kalau saya soal agama ini ya terserahlah, yang penting baik-baik aja. Aduh. Kita tetap menunjukkan keislaman kita. Kita bangga dengan Islam itu. Nah, jadi memang kalau kita tadi merujuk kepada hadis Nabi, ini terus terang saja memang tanda kiamat. Tetapi munculnya tanda kiamat ini tidak membuat kita putus asa. Jangan salah. Bahkan dalam hadis dikatakan, ya, siapa di antara kalian yang memegang biji di tangannya dan dia tahu itu sudah mau kiamat, hendaklah biji itu ditanamnya. Masya Allah. Coba itu. Jadi artinya apa? Tidak ada kata putus asa. Besok mau kiamat, ya bukan? Ya. Umpamanya dia di tangannya masih ada biji. Kata Rasulullah, hendaklah dia tanam biji. Artinya apa di sini? Kamu jangan putus asa. Nah, kira-kira silakan. Siapa yang mau, ada yang ingin ditanya? Karena saya juga ada. Silakan pendengar kalau ada yang bertanya mengenai masalah Timur Tengah dan dampaknya terhadap rakyat Indonesia khususnya. Tapi sudah mengerti semua ya teman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi masalah dunia Arab yang bergejolak dengan emas hitamnya itu, Ustaz. Dengan Indonesia sendiri kan kekayaan alamnya lebih berlimpah daripada negara Arab. Apakah di dalam dunia Barat itu yang tujuan untuk menghancurkan Indonesia sendiri itu? Siapa ini? Siapa? Dunia Barat apakah seperti untuk menjajah atau menguasai Indonesia dengan ekonomi yang melimpah juga lebih melimpah daripada dunia Arab ya saya rasa. Masih tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kita bahkan barangkali sudah lebih dulu. Penjajahan ekonomi itu lebih dulu, Pak. Buktinya negara, artinya kekayaan alam kita itu hampir seluruhnya ada di tangan siapa? Asing. Minyak, perusahaan minyak yang ada di sini mayoritasnya itu adalah perusahaan asing, Pak. Minyak, gas alam, emas, apa saja, batu bara, ini semuanya ada di tangan asing. Jadi kasarnya yang kita ini gimana ya, menjadi tamu di rumah sendiri. Cuma tidak seperti Arab tadi itu. Yang Arab itu kan temperamennya. Begitu dia melihat ada orang yang merusak rumahnya, dia sudah ngamuk dia. Kita senyum saja. Iya. Yang mau merusak rumah kita itu senyum datangnya. Mas, permisi, saya merusak rumah Anda. Kita pun mengatakan, oh iya, silakan saja lah, pilih mana yang mau. Nah, begitu Pak. Kalau Arab itu, dia lihat gelagatnya, oh dia udah duluan pasang kuda-kuda. Gak bisa dibodohi, gak bisa ditipu mereka. Panas, gitu. Jadi unsur psikologi, unsur kultur juga berpengaruh di kita. Kenapa sampai Indonesia dijajah lebih dari 350 tahun? Mana ada dunia dijajah 350 tahun? Tidak ada. Tidak ada. Itu sajalah jawabannya, Pak. Jadi di satu sisi kita memang perlu berakhlak santun dia, tetapi jangan sampai menghinakan diri. Ya, jangan sampai menghinakan diri. Kita harus tahu hak-hak kita. Khususnya kalau berhadapan dengan orang luar kita, ya. Berhadapan dengan orang luar kita, oh nanti dulu, ini kekayaan saya dari leluhur dari moyang kamilah yang paling berhak untuk mengurusnya dan mengaturnya.
Karena sesungguhnya kekayaan kita ini seperti yang kata Bapak tadi, ya udah dah, itu orang kaya semua lah harusnya. Tetapi kenyataannya lain. Baik, itu dari saya. Ada yang lain, teman-teman? Kalau saya mau tanya, Oh iya. kalau ada kemungkinan ini skenario dari Israel misalnya, Apa ya? untuk skenario dari Israel untuk menghancurkan dunia Arab. Kalau saya melihat kecil kemungkinan itu, ya mungkin saja iya, tapi belum ketemu logikanya, belum ketemu gitu. Ada analisa dari orang, ada pakar analisa dari Cina, dia bilang begini, Amerika itu dulu tahun 2001 sudah mengalami krisis ekonomi, lalu dia buatlah skenario pemboman WTC. Dikatakan pemboman WTC itu uang-uang orang Arab dibekukan dari bank-bank yang ada di Amerika, jadi dia tinggal mengambil saja. Lalu berlalu waktu sekian tahun, sekarang dia lagi krisis lagi. Maka dia buatlah ini kerusuhan-kerusuhan, sehingga dengan mudah dia membekukan kekayaan penguasa-penguasa ini, kekayaan Mubarak yang tersimpan, kekayaan si fulan di Amerika. Ada alasan, karena karena dia sudah terbukti ya digulingkan oleh rakyatnya. Jadi kekayaan mereka ini dahsyat banyaknya, cukup untuk membackup ekonomi Amerika kembali. Ada seorang analis Cina mengatakan demikian. Jadi semacam tidak lebih juga dari skenario Amerika. Begitu. Iya, oh iya. Oke, Tidak ada lagi? teman-teman, ini ada yang lain? Ya, karena juga waktu kita sudah Iya. lebih dari 1:30 ya, kita simpulkan bahwa kejadian yang terjadi sekarang ini merupakan Masing-masing aja lah. ya, Sibuk aja. oke, bahwa penyebab dari terjadinya kejadian sekarang di dunia Arab adalah keterhinaan dari Barat, terus marah kepada pemerintahannya, kemudian pemimpin negaranya yang otoriter dan diktator, dan salah satunya adalah tanda kiamat yang tadi disampaikan Ustaz Kasim. Di kita sebagai orang Indonesia lebih baik sekarang ini mengupdate informasi dan teknologi, meningkatkan performance dan profesionalisme, serta menunjukkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Ada pengumuman, Ustaz? Ini kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Dr. Daud Rashid. Ada pengumuman karena sehubungan dengan kegiatan transformasi di perusahaan kita dan waktu istirahat kita sangat terbatas, dan sedianya kita adalah maksimal pukul 1. Maka mudah-mudahan mulai pekan depan kita bisa zuhur berjamaah dan selesai sholat kita langsung mulai. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah apa dari Ustadz Dr. Rashid sampaikan, bahwa kita tetap profesional, namun di sisi yang lain kita tetap terasah untuk pemahaman agama kita. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengadakan semacam pelatihan ilmu hadis, khususnya juga salah satu materinya itu etika profesional dalam perspektif hadis. Kalau saudara-saudara yang berminat untuk ikut,
sekitar tanggal 9 dan 10 April, 2 minggu lagi. Bagi yang belum ikut nanti ya saya tinggalkan, saya forwardkan ininya ke kawan-kawan kita di sini. Silakan ya dengan harga tidak mahal, 750 selama ya 2 malam 3 hari lah. Jumat sore masuk, hari Ahad keluar. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Dan tutupnya. Ya. rekan-rekan, dan betul dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih atas kedatangan dan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.